Selamat datang di Mas Mansur Channel. Edisi kali ini kita akan mengangkat penjelasan Bapak Suwarno, mantan Kepala Desa Krai, Kecamatan Yoso Wilangun. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Gentong itu pernah dicuri itu. Jadi entah tahun berapa waktu itu. Yang sempat kepalanya tidak ada. Reco itu kepalanya tidak ada. Reco kerbau itu. Saya mikir ini tak kalau ndak sitok dicolong digawe opo. Di masa saya, tempat itu saya bangun. Tempat itu saya bangun dengan harapan ada tempat baru yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, masyarakat luar dan lain sebagainya, sebagai tempat bersejarah. Cuman pada waktu itu bagaimana kami menyambung untuk menjadi satu tujuan agar ini yang waktu itu kurang ada mungkin gitu loh. Kalau saya jumpa sama jenengan pada zaman itu, zaman saya ini kayaknya bisa terangkat betul ini. Amin. Dalam kesempatan ini, Mas Mansur Channel mewawancarai Bapak Suwarno yang pada tahun 2015 melakukan pembangunan makam. Dari wawancara ini terlontar bahwa keinginannya sebagai kepala desa adalah untuk mengangkat tempat keramat tersebut agar semakin dikenal dan dihormati oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya napa kabari Pak Kades? Alhamdulillah sampai sekarang bisa dibilang ya baik-baik saja. Baik Pak. Namanya Pak siapa? Saya nama Suwarno. Suwarno ya, mantan Kades. Mantan Kades ya Desa tahun Krai. sebelumnya ini. Tahun sebelumnya. Iya. Pengalaman di desa ini kayaknya. Saya di perangkat itu sekitar 15 tahun. Oh iya. Setelah itu naik pangkat saya jadi Kades. Dan sekarang sama Allah saya tidak dijadikan Kades lagi. Purnawirawan dulu. Ya, ini nama saya Pak Mansur Hidayat, Pak Inggi, Pak Kades. Jadi saya ingin minta informasi terkait Mbak Krai Sentono, peninggalan bersejarah yang ada di desa Dusun Sentono itu namanya. Dusunnya Dusun Sentono, para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan tentunya. Di sini ini kita lagi bincang santai dengan mantan kepala desa Krai, Bapak Suwarno, yang mana beliau ini sudah paripurna memimpin desa yang luar biasa tentunya pada saat itu. Nah, dulu itu kan ini Pak Kades dulu makam itu adalah makam dengan peninggalan bersejarah yang cukup lengkap pada saya pernah datang 2014 kira-kira itu. Nah, sebenarnya begini, kalau Mas Mansur datang 2014 bisa ada dalam kategori yang tidak lengkap sebenarnya. Sudah tidak lengkap. Sudah tidak lengkap. Jadi ada gentong itu pernah dicuri itu. Jadi entah tahun berapa waktu itu. Jadi tahun 2014 itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi datangnya jenengan ke tempat. Nah, ini sudah tidak lengkap. Nah, saya berawal dari saya menjabat setelah itu 2013 saya jadi kepala desa. Saya memang kepingin gimana caranya merawat peninggalan itu, karena ada banyak orang yang bilang ini mitos mungkin rawatan tempat itu insya Allah sampai akan titik-titik dan lain sebagainya, lancarlah dan akhirnya saya memang terlepas dari kita ngomong takdirnya Allah, jadi saya sangat
ini sekali semangat dengan khusyuk saya datang ke sana, ya kita baca-baca Yasin waktu itu sebelum di Kades. Akhirnya saya mencalonkan, dan berkat pertolongan masyarakat juga akhirnya saya jadi kepala desa. Setelah itu menindaklanjuti rencana saya, karena saya kepingin memang merawat itu, akhirnya di masa saya tempat itu saya bangun. Tempat itu saya bangun dengan harapan ada tempat baru yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, ya, masyarakat luar dan lain sebagainya, sebagai tempat bersejarah. Gitu. Semangatnya itu begitu. Membangun untuk hal yang baik, ya semangatnya. Bahkan pada waktu itu sempat saya jadikan rutinan setiap malam Jumat Legi, itu masyarakat sekitar saya undang di sana untuk bawa tumpeng. Sebenarnya sudah ada tradisi selamatan, saya bawa tumpeng. Kita ya istilahnya tasyakuran di sana, makan bareng-bareng dengan masyarakat. Akhirnya setelah itu sebenarnya sudah mulai berdatangan orang-orang ke sana. Mulai berdatangan, utamanya dari Jember. Ada pernah mahasiswa datang dari Jember juga di sana. Akhirnya alhamdulillah terbangun, dan sempat ada kegiatan juga. Lama kelamaan beriring waktu masa jabatan sudah habis, semakin terbengkalai. Iya, ada banyak sesuatu yang harus saya selesaikan, sehingga kok kelihatannya sudah kumuh. Jadi setahu Pak Kades Suwarno dulu peninggalannya berupa apa? Seingat saya dulu ada gentong itu, ada gentong, ada apa lagi itu? Lumpang, ya. Iya, lumpang. Lantas ada batu yang segini, yang agak besar itu, ya, Pak? Iya, pas yang sempat kepalanya tidak ada. Reco itu, kepalanya tidak ada. Reco kerbau itu. Saya mikir, ini tak karung dasito dicolong digawe opo. Sebenarnya berarti panjenengan, masyarakat sini sangat peduli, ya. Sebenarnya gitu. Dan semangat untuk membangun itu karena kepedulian itu. Iya, jadi harus ada yang apa istilahnya itu, sing tik-ngitik. Nah, sing tik-ngitik itu baru. Masyarakat sebenarnya antusias sekali. Terus kalau ini Pak Igi, kalau dari Dinas Pariwisata, pemerintah Kabupaten Lumajang saat itu tidak ada, ini harusnya membangunnya begini-begini, tidak ada petunjuk juklak lah. Tidak ada? Tidak ada, memang tidak ada. Jadi saya merencanakan mengadakan pembangunan di tempat itu, itu tanpa campur tangan rencana dari ini. Jadi memang kita dengan perangkat desa, dengan tokoh masyarakat, ada kesamaan persepsi untuk membangun itu, sehingga terbangun itu. Sebenarnya semangatnya itu sudah untuk hal yang meningkatkan memori sejarah di sini. Ya? Di sini ada Pak Sekdes waktu itu, Pak Sekdes Mas Edi, Mas Edi. Nah, ini kalau kita ini bisa bagus ini kayak gitu, akhirnya tambah semangat lagi. Jadi situs di Krai Sentono itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balai Pelestarian di Trowulan, Jawa Timur. Sebenarnya seperti itu dulu sudah berkali-kali. Cuma ya mungkin tidak ada ketersambungan dari misalnya ada tim-tim ahli yang ada di sini di Kabupaten Lumajang tentunya. Sehingga sebenarnya kalau ada ketersambungan antara desa dengan dinas dengan Kabupaten Lumajang tentu akan semakin baik, ya Pak Igi, ya. Tentunya seperti itu. Kadang-kadang gini lah, untuk mengorbitkan atau mungkin membuat tempat bersejarah, ini biar tambah ini, kadang-kadang di tingkat kabupaten mungkin dia juga bukan berarti menolak atau ini, dia memberikan ruang terbuka untuk bagaimana dari desa-desa agar tempat-tempat bersejarah itu betul-betul di ini itu. Sebenarnya seperti itu. Cuman pada waktu itu bagaimana
kami menyambung untuk menjadi satu tujuan agar ini yang waktu itu kurang ada mungkin gitu loh. Kurang ada. Ya, ini mungkin ke depan kan harus ada. Terkait pembangunan makam, Bapak Suwarno mengatakan tidak ada yang memberikan petunjuk dalam melestarikan maupun melakukan pembangunan. Tentu saja kekeliruan ini tidak hanya ditujukan kepada pihak desa semata, juga pihak instansi terkait seperti Dinas Pariwisata maupun tim ahli cagar budaya yang harus proaktif ke masyarakat. Semoga ke depan hal seperti ini tidak terulang lagi. Betul. Ya, karena saya dengar 2 bulan yang lalu itu Pak Kades Warno, 2 bulan yang lalu ada pencurian batu lumpang atau lingga yoninya, karena di sana itu kan ada Arca Nandi itu yang kebo yang hilang kepalanya itu, ada watu lumpang itu untuk pengobatan biasanya itu, numbuk jamu. Betul. Terus ada juga lingga yoni ini dipercaya bahwa di sini ini adalah tempat yang subur. Jadi dulu seperti itu. Dan Sentono itu sendiri kan, Sentono itu dari kata abdi raja, jadi memang punggawa. Dia ini dipercaya oleh kerajaan untuk mengepalai wilayah di Sakrai atau Kunir itu. Nah, yang daerah-daerah sini daerah-daerah tua, daerah-daerah sepuh. Iya, katanya orang-orang lek ono apa pamitan nang kono. Katanya orang tapi gitu. Pandangan masyarakat, pandangan desa dulu waktu zamannya Panjenengan, ini kita berbicara pada zaman Panjenengan, itu terhadap peninggalan berupa arca itu ya menghormati saja gitu ya. Tidak ada hal yang istimewa dari masyarakat. Artinya sebatas menghormati leluhur aja gitu. Tidak, ini reco harus enggak ya di masyarakat. Ya kembali lagi ke tadi itu. Udah ono sing tinggi-tinggi. Sebenarnya ada seperti jenengan. Lah, kalau saya jumpa sama jenengan pada zaman itu, zaman saya ini, kayaknya bisa terangkat betul ini. Amin. Tapi jumlahnya sekarang. Daripada terlambat. Lah, tetap ada barokah. Oh iya, silaturahmi. Iya, betul. Jadi ini kan nantinya bisa ketemu solusinya bagaimana kita tidak hanya ngomong yang lain. Jadi peninggalan sejarah Lumajang ini kan luar biasa. Iya. Tapi kan memang sampai saat ini belum sinergi katanya antara yang kabupaten, desa dan sebagainya gitu kira-kira ya Pak. Dan hari ini saya melihat beberapa waktu yang lalu malah Arca Nandi itu ada di rumput-rumputan, tidak kelihatan. Kalau dulu masih terawat betul ya? Alhamdulillah. Jadi kenapa kok bisa terawat? Saya bikin kegiatan. Apa kegiatannya? Adalah setiap malam Jumat, manis Jumat pagi, itu masyarakat, ayo kita kumpul-kumpul, tasyakuran, makan bareng di sana. Ya, kita baca Yasin lah, membaca tahlil lah untuk leluhur-leluhur yang sudah luar biasa. Cuman sekarang ya sudah tidak ada kegiatan itu. Ya wes apa ya? Sebenarnya prihatin aja ya. Kenapa saya pun masih bisa sebenarnya untuk memimpin itu agar masyarakat ini, tapi terkesan yang apa kurang gitu. Inilah ya. Iya, waduh. Ngomong sudah tertipu-tipu. Nanti dijadikan bahan politik. Nah, itu makanya lebih baik sekarang lebih baik saya diam. Jadi tidak mikir itu, mikir ya apa carane ini iso ngelunasi utang. Jadi ya terima kasih ini atas atas informasinya. Jadi saudara-saudara para penonton Mas Mansur channel yang membanggakan, ini dengan Pak Kades Warno kita bisa mendapatkan informasi yang agak lengkap. Mudah-mudahan ke depan semakin terlestarikan peninggalan-peninggalan sejarah kita ini. Diskusi kita sore hari yang santai seperti itu ya. Ada banyak, bisa dibilang banyak karena lebih dari satu orang ya. Sering itu tempat itu dijadikan ini oleh mereka-mereka yang cari benda-benda pusaka. Sering di sana itu. Ya, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan. Ada juga dimanfaatkan, pernah juga. Jadi api-api nang kuburan, padahal dia ngelirik
Katinyolo. Oh, ini mafia masyarakat. Berarti mafia barang antik yang pencurian ini mesti dikawal. Jadi masyarakat kan tanya, oh berarti uang itu kate anu ale kate apa? Ziarah, tawasul atau mungkin mau cari benda apa di sana. Perkiraan masyarakat seperti itu. Ternyata begitu kita lengah, sapinya masyarakat. Oh, bener, pernah kejadian di sana. Jadi dia buat sebagai inilah oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Iya, ini mestinya itu harus ada dikunci, dipagari dan sebagainya. Kedepannya kan, mumpung masih ada arca Nandi yang masih tersisa, ikon satu-satunya hari ini. Jadi dulu, sekarang kan sudah ada gapuro itu. Kan gapuro, ada gapuro, bahkan jalannya sudah kering. Aduh, kalau dulu ada masyarakat meninggal yang dikebumikan di sana, jalannya itu kita harus hati-hati, licinnya masalah. Nah, alhamdulillah bisa dipapit sehingga masyarakat untuk mengebumikan ini tidak khawatir. Oke, matur nuwun Pak Igi Suwarno, Pak Kepala Desa Suwarno. Mantan. Kepala desa itu kan jabatan, tapi kepemimpinannya kan tetap barangkali masyarakat mengharapkan saran, termasuk terhadap pelestarian benda-benda bersejarah. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan tentunya. Ini diskusi santai kita sore hari ini luar biasa. Semoga ke depan kita akan bisa terus mengawal, menggali, dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di lereng Mahameru dan daerah-daerah sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dalam edisi berikutnya. Situs Krai Sentono yang terletak di Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, merupakan situs peninggalan Siwa Buddha yang dibuktikan dengan temuan arca Nandi maupun Linggayoni. Beberapa waktu yang lalu, Mas Mansur Channel pernah mengangkat kisah dipotongnya arca Nandi menjadi 3 bagian dan ditempatkan di bawah ilalang. Kemudian di tempat arca tersebut dibangun makam Islam yang dipercaya sebagai Raden Dibyo Diharjo.